Assalamualaikum Barai, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Kita akan membahas tentang K-pop di episode ini. Baraya, K-pop tentu saja bukan hanya sekedar hiburan, tetapi dia juga adalah sebuah fenomena di zaman modern yang memberikan kepada kita alternatif gaya hidup. Sesuatu yang sangat dibutuhkan atau bahkan digandrungi oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Bahkan digadang-gadang bahwa fans K-pop itu adalah yang terbesar di dunia setelah di negaranya sendiri. Tetapi tentu saja ada banyak hal-hal yang harus disorot, bukan hanya gemerlapnya, bukan hanya bagaimana mereka berjingkrak di depan panggung, tetapi ada satu hal atau beberapa hal yang seharusnya menjadikan kita belajar atau memberikan kepada kita inspirasi untuk berperilaku lebih baik lagi. Sekarang kita akan sampaikan tentang 3 alasan kenapa kita memang harus mencintai K-pop. Kita mulai. Baraya, salah satu alasan kenapa kita harus mencintai K-pop adalah bahwa idol-idol mereka itu diperlakukan dengan sangat buruk. Di antara semua jenis artis di seluruh dunia, model atau idol K-pop mungkin adalah yang paling buruk di seluruh dunia diperlakukannya. Bahwa ini dimulai dari bagaimana manajemen merekrut mereka. Biasanya manajemen itu memiliki agen-agen pencari bakat, dan si agen-agen pencari bakat itu disebar ke seluruh Korea, mencari anak yang di masa depan diperkirakan akan menjadi fotogenik atau sangat seksi di depan panggung atau di depan kamera. Setelah mereka ditemukan, ditawarkanlah kontrak. Jadi kontraknya itu banyak di antara mereka yang sudah disodorinya sejak kecil, sejak belia, sejak remaja. Setelah ditawari itu, tentu saja namanya juga remaja di Korea Selatan pula, itu pasti langsung tanda tangan. Ternyata tanda tangan itu banyak diantaranya yang adalah tanda tangan kontrak perbudakan. Jadi yang dimaksud dengan perbudakan itu apa? Pertama, jam kerja mereka itu melampaui jam kerja rata-rata orang di seluruh dunia. Jadi mereka mulai latihan dance, latihan nyanyi. Ketika mereka ada di atas panggung, mereka harus seperti itu. Di belakang panggung juga mereka harus seperti itu. Bagaimana cara berpakaian mereka, kemana mereka harus berkunjung, tempat wisata mana yang harus mereka ikuti, itu semuanya harus disesuaikan dengan manajemen. Kenapa manajemen memperlakukan mereka seperti itu? Karena fans juga menginginkan agar si orang-orang K-popnya itu, idolanya itu harus ada di satu tempat dengan pakaian tertentu, dengan dandanan tertentu. Jadi mereka boro-boro punya waktu libur. Untuk berpenampilan seperti apapun, mereka pakaiannya harus konsultasi dulu dengan manajemen. Dan mereka memang benar-benar budak dalam definisi yang umum kita ketahui. Mereka tidak memiliki batas-batas privasi yang jelas. Misalkan, mereka harus diatur, harus berhubungan dengan siapa. Mereka tidak boleh bertemu dengan keluarga seenak mereka sendiri. Waktu mereka harus dipenuhi oleh jadwal-jadwal yang disediakan oleh manajemen. Mereka hampir tidak memiliki waktu libur. Kemudian ketika mereka misalkan harus berhubungan atau menjalin hubungan, misalkan, itu tidak boleh menikah. Boro-boro menikah, pacaran aja harus sembunyi-sembunyi. Sekalinya ketahuan bisa langsung dipecat dan sebagainya. Karena banyak sekali orang-orang di Korea itu yang menganggap kalau idolnya udah punya pacar, maka mereka tidak lagi diidolakan. Dan karena tidak lagi diidolakan, maka mereka tidak lagi menguntungkan manajemen dan lain sebagainya. Dan Baraya bisa bayangkan gak sih jadi artis tapi pacaran atau berhubungan atau berteman dengan siapa itu harus disesuaikan dengan keinginan fans. Itu kan sangat-sangat mengerikan kondisinya yang seperti itu. Makanya kita harus cintai mereka, karena di balik glamornya mereka, di balik senyuman mereka, rambutnya warna-warni, dan tarian mereka yang sangat energik, ada sisi yang membuat mereka depresi di dalamnya. Sesuatu yang jarang sekali kita sadari. Yang fans-fans K-pop itu senang sekali dengan tarian-tarian mereka, dengan wajah-wajah oriental mereka, dengan gagasan mereka, dengan gaya-gaya mereka, dan sebagainya. Tetapi apakah mereka sadar bahwa di balik itu semua, fans-fans itu telah menghancurkan kepribadian dan privasi setiap idol-idol mereka sendiri? Lebih buruk lagi kalau idol yang dimaksud itu adalah perempuan. Perempuan itu sejak awal memang sudah dieksploitasi secara seksual. Bahkan secara terang-terangan banyak sekali manajemen-manajemen di Korea Selatan yang memberikan kepada si perempuan-perempuan itu pelecehan, pengalaman pelecehan seksual yang sangat berharga. Ada banyak cerita soal pelecehan seksual ini, dari yang mulai paling ringan sampai yang paling berat. Bahkan itu bisa saja di depan kamera. Jadi misalkan si idol-idol itu dijejerin dengan rok yang harus pendek atau dengan celana yang super pendek. Ketika mereka kedinginan, mereka harus tutup dan sebagainya. Biasa aja mereka ditampar oleh manajernya atau apa supaya mereka tetap berpenampilan seksi. Hal-hal semacam itu adalah wajar.
di lingkungan mereka. Ada yang lebih buruk lagi dari itu? Ada. Mereka digaji tidak semestinya. Jadi begini Baraya, kalau artis-artis di Indonesia misalkan ya Tukul Arwana atau siapa, ketika ada yang mau datangin dia untuk bikin kontrak dan sebagainya, si Tukul itulah yang menguasai peraturannya. Saya mau digaji seperti ini dan acaranya harus seperti ini. Kalau deal, ayo jalan. Artis-artis di Indonesia itu diberikan kesempatan untuk menjadi arogan karena mereka sendirilah yang menentukan tarifnya. Berbeda dengan idol-idol Korea, mereka sepenuhnya itu digaji oleh manajemen dengan kontrak di paling awal. Jadi walaupun mereka performnya bagus, albumnya bagus, mereka tidak bisa menikmati itu karena yang menikmati itu adalah manajemennya. Nah, dari manajemen ini kemudian mereka dibayar. Berapa penghasilannya tidak jelas. Salah satu manajemen keartisan yang paling tidak jelas di seluruh dunia yang tidak transparan itu adalah yang ada di Korea Selatan. Dan itu sudah umum karena Korea Selatan itu dalam segi teknologi mereka sangat tinggi, tetapi dalam hal budaya mereka sangat konservatif. Itulah yang menyebabkan banyak sekali di antara idol-idol Korea yang memutuskan untuk bunuh diri. Atau banyak di antara mereka kasus mereka itu punya gangguan kejiwaan atau depresi. Karena mereka ditekan di atas dan di bawah. Mereka ditekan oleh manajemen yang ada di atas dan mereka ditekan oleh fans-fans yang gila di bawahnya. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak bisa menjadi diri mereka sendiri. Latar belakang mereka disamarkan, wajah mereka dirubah, dan penampilan mereka diatur. Mereka benar-benar tidak memiliki citra tentang dirinya sendiri. Mereka seperti robot atau boneka yang digerakkan oleh manajemen tertentu sebagai si penghiburnya, menghibur masyarakat yang benar-benar menggilai pertunjukan itu, tanpa sadar bahwa idolnya itu benar-benar menderita. Alasan kedua kenapa kita harus mencintai K-pop adalah karena banyak sekali yang membenci mereka. Jadi ceritanya begini Baraya, kalau di Indonesia ada yang ngefans sama Superman is Dead misalkan ya, adakah yang tidak suka? Ada. Apakah yang tidak suka itu membenci? Tidak, B aja, biasa aja. Ada yang ngefans berat sama Peter Pan atau Noah? Ada, banyak. Yang tidak ngefans gimana? B aja, biasa aja. Nah, tapi beda halnya dengan di Korea Selatan atau terhadap orang-orang K-pop. Adakah yang menjadi fans mereka? Ada, banyak yang garis keras pula. Tapi yang tidak menyimak mereka biasanya antipati atau bahkan sampai membenci. Dan inilah yang jadi masalah. Kan artis-artis K-pop itu paling banyak dihujat oleh orang-orang yang tidak menyukainya. Itu kan benar ya, bisa diakui bersama. Misalkan, ya ampun, ya iyalah pantas aja glowing, orang karet kondom dipakai di muka gitu. Kan seperti itu ya. Maksudnya operasi plastik gitu. Atau hujatan yang lain. Ini cowok sama cewek Korea apa bedanya sih? Sama-sama sipit, sama-sama tepos, sama-sama mulus, pakai kosmetik pula, rambutnya sama-sama warna-warni. Apa bedanya sih? Jadi kalau mereka ke WC, mungkin mereka bisa memilih mau room cowok, mau room cewek, tetap aja nggak ada yang bisa ngebedain gitu. Nah, ya hujatan-hujatan seperti ini umum di media sosial, di mana udah menjadi hal-hal yang wajar yang seperti itu. Karena banyak yang menghujat itulah, maka fans-fans mereka itu menjadi fanatik. Mereka menjadi jengkel, karena kalau gua jadi fans K-pop, apalagi kalau cowok yang fans K-pop, akan mendapat stereotip yang luar biasa buruk di masyarakat. Bahkan dibikinkan sinetronnya di Indosiar yang menunjukkan betapa buruknya kalau kita ngefans sama K-pop. Lalu pertanyaannya, kenapa sih banyak banget yang membenci K-pop? Kalau misalkan ada orang yang suka dangdut, kemudian dia tidak suka sama jazz, si jazz itu kan nggak dihujat. Atau ada yang suka sama rock, kemudian lihat rap, kan yang mereka nggak berantem gitu. Kan masalahnya di situ. Kenapa kalau K-pop dihujat, yang tidak menyukainya berarti membencinya? Kenapa seperti itu? Karena kita bahas masuk ke ranah psikologi ya. Dengan atau tanpa disadari, artis-artis K-pop itu telah melecut kebencian gender. Jadi masyarakat di seluruh dunia ini sebenarnya memiliki atensi dan persepsi tentang gender. Bahwa misalkan laki-laki itu mendapatkan kebanggaannya kalau dia dibutuhkan. Ingat, catat. Perempuan itu mendapatkan kebanggaannya kalau dia diinginkan. Catat. Kenapa laki-laki gila kerja? Karena dia ingin sekali dibutuhkan. Kenapa perempuan dandan? Karena dia ingin sekali diinginkan. Prosesnya seperti itu, dan inilah yang menjadi stereotip di masyarakat. Ketika idol K-pop itu yang seorang cowok itu merias wajahnya, pakai lipstick, pakai glowing-glowingan seperti itu, ngedance buat cewek, ya itu benar-benar menghancurkan gitu. Begitupun dengan cewek, cewek itu sangat ingin diinginkan seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi karena itu maka kompetisi di antara cewek itu sebenarnya sangat kuat.
Cewek-cewek benci banget sama cewek cantik yang ada dekat dengan pasangannya. Itu sudah menjadi rahasia umum. Nah, ketika dihadirkan K-pop, ya ampun itu cewek cantik tapi oplas gitu. Dia merasa saingannya tambah banyak dan saingannya itu nge-cheat gitu. Saingannya itu curang gitu. Saya cantik tapi dia juga cantik tapi dia cantiknya nge-cheat gitu. Kalau mentang-mentang dia punya duit, operasi plastik kayak gitu, melanggar hukum Tuhan apa dan sebagainya gitu. Jadi buat cowok, K-pop itu membuat harga dirinya jatuh, dan buat cewek ini juga berarti melukai rasa kompetisi mereka gitu. Secara tidak sadar, ini dalam pandangan psikologi. Dan kita juga misalkan bisa melihat data yang dikemukakan oleh beberapa situs-situs kencan terkemuka. Misalkan cewek itu kebanyakan suka sama ciri-ciri fisik yang dimiliki oleh cowok-cowok bule. Tinggi, besar, dengan bulu di wajah, agak sangar, dan misterius. Itu 89% cewek-cewek mendambakan cowok dengan sosok maskulinitas atau kemacoan yang karakteristiknya seperti itu. Artinya, idol-idol K-pop itu tidak sesuai dengan keinginan mayoritas cewek di seluruh dunia. Bahkan, kalau ditanya soal cowok Asia yang kurus, yang tipis, yang pendek, misalkan maaf ya, yang sipit dan sebagainya, itu penilaiannya adalah minus 19 dari rata-rata yang diinginkan oleh perempuan. Nah, karena itulah sekali lagi, karena mayoritas tidak menyukainya, maka yang minoritas itu digusur, digencet, diintimidasi sama pihak mayoritas. Kan begitu. Alasan ketiga yang menyebabkan K-pop harus kita cintai itu adalah karena K-pop itu adalah salah satu budaya yang mempertaruhkan masa depan bangsa. Saya urutkan sebagai berikut Baraya begini. Saya tidak seksis, saya mohon maaf, tidak bias gender, tapi dalam hal ini, manakah gender yang paling rentan terhadap gangguan jiwa ringan? Yang paling mudah depresi, yang paling mudah tersugesti? Tentu saja perempuan. Perempuan mudah sekali tersugesti, perempuan mudah sekali kesurupan. Di mana-mana di seantero negeri kalau ada kesurupan massal itu pasti cewek-cewek. Iya kan, seperti itu. Hanya cewek-cewek yang bisa nangis sendirian malam-malam tanpa ada hujan, tanpa ada badai. Gak jelas tiba-tiba nangis sendiri. Kenapa cewek-cewek bisa seperti itu? Karena masalah sosial yang melingkupinya dan kadar hormon di dalam tubuhnya. Oke, yang pertama simpan dulu itu ya. Kemudian dilihat dari usia manakah yang paling rentan terhadap depresi, terhadap gangguan kejiwaan ringan, yaitu remaja atau ABG kita sebutnya. Kenapa seperti itu? Karena hormon-hormon di saat usia itu masih ada dalam perubahan, pertumbuhan dari usia muda ke kanak-kanak berubah menjadi dewasa. Di situ perubahannya, gejolaknya sangat kuat. Oke, itu skip yang dua itu. Kemudian yang ketiga, kita pikirkan ya. Penglihatan dan pendengaran mana yang lebih cepat direspon oleh otak? Tentu saja pendengaran. Kalau penglihatan, kita bisa melihat sesuatu dan menyukainya beberapa detik lebih lambat daripada kalau mendengar. Mendengar itu bahkan tanpa kita sadari pun, si otaknya belum nyadar, tapi badan kita udah utek-utekan sendiri. Dengar musik, kok tiba-tiba gini gitu si badan, atau ya yang seperti itulah. Nah, kenapa? Karena si pendengaran itu lebih cepat masuk ke dalam otak dan seringkali tidak disadari. Jadi kalau mau hipnosis-hipnosisan, yang paling kuat itu adalah bagaimana kemampuan kita berbicara, memasukkan sugesti secara verbal. Kan begitu ya, di mana-mana juga seperti itu. Nah, sekarang kita rangkum tiga itu. K-pop itu menyasar perempuan, menyasar remaja menggunakan musik. Dan itu semua dilakukan dalam sebuah sistem yang luar biasa baik untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Ingat, manajemen K-pop itu tidak pernah jualan idol, tidak pernah jualan artis. Jadi yang dipasang itu bukan artisnya, tapi yang dipasang itu adalah mentalitas, karakter budaya K-popnya. Makanya kalau misalkan kita mau bandingkan dengan artis yang lain di seluruh dunia, misalkan artis di Indonesia atau artis di Amerika Serikat lah ya. Di Amerika Serikat itu orang kulit hitam bisa jadi artis, orang hidung pesek bisa jadi artis, orang yang tinggi dan yang pendek sama-sama bisa jadi artis. Tom Cruise itu tingginya sepantaran saya, pendek untuk ukuran orang bule, tetapi dia bisa jadi aktor yang luar biasa. Kan begitu. Terus Naomi Campbell dulu itu menjadi
salah satu model paling mahal bayarannya, padahal dia item. Jadi maksudnya mau keriting, mau item, mau pendek, pesek, belek, bau kelek, itu bisa saja dikategorikan menjadi cakep atau cantik di negara yang lain. Demikian pun di Indonesia. Tidak halnya dengan di Korea. Korea itu yang dimaksud dengan cantik itu harus tinggi semampai, kurus, dengan hidung mancung, mata yang sipit, rambut lurus, dan sebagainya. Mau idolnya yang bentuknya seperti apapun, identitasnya seperti apapun, harus dibuat, dicetak sesuai dengan kriteria itu. Karena yang dijual itu bukan idolnya, yang dijual itu adalah secara keseluruhan budaya K-pop-nya. Nah, ini menyebabkan apa? Ini menyebabkan orang-orang yang tidak sesuai dengan kriteria cantik dan ganteng seperti itu, mereka harus punya dua pilihan. Satu, mereka operasi plastik sehingga seperti itu. Dua, mereka ngehalu saja. Nah, yang ngehalu inilah yang menjadi korban pemerasan. Si cewek-cewek atau si cowok-cowok yang tidak bisa seperti itu akhirnya ngehalu dan menjadi idola, menjadi fans bagi mereka semua itu. Dan untuk menambah sisi dramatisnya itu, bahwa si idol-idol itu bukan hanya tampil di atas panggung, tapi ada event-event, ada pertemuan, ada ngobrol, ada reality show-nya, ada apa semuanya. Semuanya dikaitkan dengan upaya mendekatkan idol dengan para fansnya. Semakin fanatik fansnya, semakin besar duit yang dia gelontorkan untuk manajemen itu. Dan semakin besar gelontoran uang untuk manajemen itu, semakin besar si manajemen itu mengeksploitasi idol-idolnya. Jadi di sini siapa yang paling diuntungkan? Manajemennya? Bukan. Tidak ada satupun. Jadi rumusnya itu begini, Baraya. Ada orang yang berpikir bahwa kebahagiaan itu bisa dicapai dengan uang yang banyak. Betul? Betul. Menurut dia betul, dan menurut saya pun betul. Ada orang yang berpandangan bahwa untuk menjadi bahagia, seseorang harus mendapatkan pasangan yang ideal. Bisa, itu juga memang betul. Ada orang yang menganggap bahwa untuk menjadi bahagia itu, seseorang harus tampil tenar, harus menjadi terkenal, menjadi selebriti. Benarkah seperti itu? Betul. Banyak selebriti yang akhirnya bahagia gara-gara menekuni kerjaannya itu. Nah, yang salah itu adalah ketika si kebahagiaan itu dijadikan alasan untuk mendapatkan kekayaan, mendapatkan ketenaran, dan lain sebagainya. Ingat, prinsip utamanya adalah visi hidup kita adalah untuk bahagia. Kekayaan, jabatan, dan sebagainya untuk menggapai itu. Nah, di Korea atau dalam hal ini K-pop itu kebalik. Kebahagiaannya dirusak, dihancurkan, dikorbankan demi ketenaran. Kebahagiaannya dirusak, dihancurkan demi kekayaan. Jadi orang yang paling mendapatkan kekayaan pun adalah orang yang menderita di Korea. Karena mereka sibuk bekerja, karena mereka harus mengeksploitasi dan dieksploitasi dan sebagainya. Banyak di antara produser-produser K-pop itu yang kaya luar biasa, tetapi hidupnya bagaimana? Penuh keburu-buruan, nggak bisa rebahan, ketemu sama keluarga hampir tidak bisa, menikah saja mereka sulit dan sebagainya. Dengan kondisi-kondisi seperti itu, apakah mereka bisa menjalani hidup dengan baik? Tidak. Masalahnya adalah mereka semua ada dalam sebuah industri besar yang namanya K-pop yang tidak memberikan kepada mereka banyak kesempatan untuk rebahan, guling-guling, menikmati hidup, menikmati alam yang luar biasa diberikan Tuhan kepada kita. Karena mereka sibuk untuk menemukan jalan hidup di dunia yang fana ini. Ya, semoga aja menjadi inspirasi ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.